bapak saya tuh diskusi tentang ini. Dia tuh mengibaratkan Yasmin ini tuh sebenarnya lagi menunggu momen untuk ngambil buahnya aja, metik panen buahnya aja. Tapi gitu ya, pohon yang sudah 15 tahun ini ditanam, ditumbuhkan itu tiba-tiba ditebang gitu aja, lalu seolah perjuangannya selesai gitu. Ini kan jadinya bisa aja teman-temannya Iya, Gus Aan tuh jadi semakin apa tuh jumawa tuh kan kecil kayak gini mah gitu. Yasmin ini kembali lagi, ini adalah komunitas orang-orang yang sungguh-sungguh adalah gereja. Dia tidak hanya berfokus pada gedung, tapi pada perjuangan untuk kebenaran dan yang mereka ya itu tadi gitu ya, patuhlah pada apa yang sudah diputuskan. Karena kalau kalau nggak patuh, ya ini siapa kan lagi? menjadi sesuatu hal yang nanti bisa aja terjadi di agama lain, misalnya seperti itu. Untuk Iya, kasus Yasmin menurutku ini. ini kan ngomong soal kepatuhan ya. Kamu akan lebih patuh mana? Patuh konstitusi atau patuh kepada orang-orang yang mengatasnamakan konstitusi, yang itu katakanlah dalam bentuk pemerintah atau pemerintahan gereja. Padahal kita tahu itu sebenarnya bertentangan dengan konstitusi dan bertentangan dengan putusan pengadilan. Mana yang akan harus kamu patuhi? Nah, ini kan pelajaran penting yang tadi aku ingin menggarisbawahi apa yang kamu omongkan. Jadi orang itu kan bingung, aku ini sebenarnya harus patuh dengan siapa? Patuh dengan kesepakatan itu yang aku tahu itu sebenarnya akan menimbulkan kebusukan yang lain, tidak malah mendewasakan bangsa ini, bahwa teman-teman dapat tanah, kan dapat tanahnya dua, tanah yang baru dan tanah yang lama. Wis oleh cuan Ya, lah, dapat cuan lah, kayak gitu ya. ya, heeh. Tetapi kemudian kita harus ingat bahwa apakah kita akan memberikan legasi yang baik terhadap penegakan Ya, hukum dan ya, kepatuhan terhadap konstitusi. Karena ya. itu kan yang penting. Seperti itu. Nah, dan yang lebih penting lagi itu adalah menurut saya di kasus Yasmin itu juga saya bisa belajar bagaimana model demokrasi yang sedang dimainkan di internal GKI itu ketika mengambil keputusan. Begitu kan? Yang saya tahu sangat mungkin ini membypass atau tidak pernah atau menegasikan teman-teman Yasmin itu sendiri. Buktinya kan ya Yasmin bengok. Buktinya Yasmin Ya, itu kan bengok. Kalau bengok berarti nggak diajak ngomong dia. ya. Artinya apa? Artinya yang ingin aku katakan, jika hibah ini dianggap menerima hibah ini dianggap sebagai representasi dari ajaran Kristus bernama kasih, maka kasih ini sedang berdarah karena kamu menawarkan kasih itu dengan cara menginjak hak orang lain, dalam arti nggak melibatkan teman-teman Yasmin, atau setidaknya nggak pernah ngajak diskusi Yasmin sebagai orang yang menjadi korban. Ini loh, jadi aku sedang belajar soal ini. Aku tidak ingin mengatakan mana yang baik dan mana yang jelek, tetapi aku ingin mengatakan, oh begini toh siasat gereja dalam konteks ini ya. Oh gini toh politik. Karena itu juga berimplikasi terhadap caraku di dalam berorganisasi dan melakukan advokasi. Seperti itu. Ada model kasih seperti ini, ada model jangan dianggap kemudian teman-teman GKI Yasmin ini sedang tidak menyuarakan kasih loh, Esther. Oh, ini Iya. menurut saya wujud sebenarnya dari kasih Iya. yang dilakukan Ketika Yasmin kamu itu. ketika kamu ngotot kepadaku, Aan Ansori, ketika aku mau sepeda motoran lalu nggak pakai helm, lalu kamu sebagai adikku ngotot, Bang Aan, kamu harus pakai helm sebab Iya, pakai helm itu alasannya A B C D E F G. Itu iya, adalah bentuk kasihmu padaku. iya, Justru kalau kamu membiarkanku tidak pakai helm atas nama iya. kasihan kepadaku, ya kacau kalau seperti itu. Betul, karena lawan dari kasih itu bukan benci kalau menurut saya, Mas An. Nah, Lawan dari enggak. kasih itu adalah ketidakpedulian. Justru ketika kita Iya. menyingkirkan orang lain ya, atau katakanlah
pihak yang kita sudah anggap sebagai bagian dari diri kita, keluarga kita, lalu kita mengabaikan mereka, kita tidak peduli pada mereka, sesungguhnya kasih itu sedang tidak ada di sana. Karena buatku kasih itu sudah pasti ada kepedulian. Even kita suka atau tidak suka dengan apa yang mereka lakukan, gitu ya. Tapi kalau terus diabaikan, nggak ada kasih sebetulnya di sana. Karena lawan dari kasih itu ketidakpedulian, bukan Politisasi. benci. Lawan dari kasih itu politisasi. Oh bukan ya? Wah, saya nggak pernah tahu soal politik sih. Bu Sandra sih cuma enggak, ini bicara tentang kita ini tentang high hal-hal level teologis. politik ini. Ini keputusan politik, Esther. Sehingga aku sih tidak tahu ya, tapi dari aspek, dari perspektif penyelesaian konflik, katakanlah ini kalau ini dianggap sebagai operasi untuk penyelesaian konflik, kalau ini adalah operasi yang dilakukan oleh dua institusi besar, ya ini Pemkot Bogor dan teman-teman yang di GKI untuk menyelesaikan kasus intoleransi di Yasmin, aku ingin katakan ini operasi yang amatir, ini operasi yang tidak smooth, ini operasi yang membuat kalau orang jahit ya, sudah dijahit tapi ternyata berdarah, itu berarti kualitas operasi itu sangat jelek. Dan sangat jeleknya itu karena apa? Karena di internal GKI tidak cukup dewasa untuk mengelola itu. Sehingga apa? Kalau aku jadi Bima Arya per hari ini ya, Esther, aku ketika teman-teman Yasmin nyelami, ya aku akan telepon yang tanda tangan ini. Lu gimana sih? Katanya udah oke. Kok masih ada yang berteriak ini? Udah kamu tertibkan itu. Sehingga apa? Sehingga akhirnya apa? Akhirnya itu kan memperhadapkan GKI versus GKI. Bima Arya sendiri sekarang nyantai-nyantai sambil kipasan, sambil nonton Netflix, nyantai-nyantai. Kan udah ditertibkan. Lu tertibin lah anak buahmu. Nah, sadar nggak sih kalau sebenarnya ini adalah operasi yang gagal karena itu tadi. Karena dalam prinsip manajemen konflik itu jangan sampai korban itu tidak diajak bicara. Ya. Kalau tidak diajak bicara, ya seperti ini. Lalu kemudian yang punya kuasa mengatakan atas nama organisasi maka kamu harus tunduk kepadaku. Seperti itu. Lalu kan dijawab, sebentar, kalau aku ditawari, aku harus lebih tunduk pada gereja yang tidak partisipatoris, atau aku harus tunduk pada Gusti Yesus yang mengajarkanku untuk tidak boleh menyerah. Mana yang harus aku pilih? Ya aku pilih untuk lebih ikut Gusti Yesus misalkan, yang mengajariku untuk terus menyuarakan kebenaran. Nah, ini pelajaran yang sangat penting bagaimana kekuasaan digunakan dengan cara yang tidak partisipatoris, tidak sensitif korban, sehingga menciptakan keruwetan dan menjadi tontonan of the year. Baru belum the year lah, Gus. Ini kan baru belum ada sebulan. Maklum lah gitu, kalau belum ada sebulan masih viral, masih anget-angetnya nggak apa-apa sih. Tapi jadi membuka mata kita lebar-lebar tentang bagaimana praktek-praktek kehidupan beragama, menegakkan keadilan, gereja harus berbuat apa gitu. Kita lihat nih ada beberapa komentar-komentar yang ya ada yang bicara tentang izin katanya gitu ya, bahwa kan ini memang Yasmin ini kan bukan berkutat ya, sebagian besar isunya itu adalah soal izin gereja bukan segala-galanya gitu ya. Ada gereja berizin nggak bisa eksis ya, mungkin soalnya kita tahu, tapi ada juga yang nggak punya izin tapi bisa eksis tanpa halangan berarti ya. Lalu juga ada yang menyebutkan juga di GKI tertentu juga ada kok yang nggak punya izin tapi mereka tetap jalan aja terus. Nih yang begini nih gimana nih? Iya, soal izin rumah ibadah itu kan nggak tahu ya, tapi kalau mau buka-bukaan berapa jumlah masjid dan musola yang ada di Bogor yang sudah ada IMB-nya begitu. Itu pasti ini ya, pasti akan sangat banyak. Maksudku apa ya? Karena ini bukan soal perizinan dan lain sebagainya, aku setuju ya. Ini ngomong soal sejak awal kontestasi antara Islam Kristen itu diletakkan dalam kontestasi yang penuh kesalahpahaman.
Sehingga pada titik apapun ini pasti akan bentrok. Enggak cuma soal IMB. Misalkan soal apa? Soal kerudung waktu di Padang misalkan. Itu juga bermasalah. Lalu soal apa lagi misalkan? Ada banyak temanku yang misalkan di birokrasi karena dia Kristen, di birokrasi yang kebanyakan orang Islam, maka dia kemudian karir birokrasinya terhambat hanya karena dia bukan orang Islam. Maksudku begini loh, urusan izin, urusan diskriminasi, urusan persekusi terhadap kekristenan, yang salah satunya adalah berbentuk persekusi terhadap rumah ibadah, itu adalah dari apa? Dari apa yang tadi sudah aku sebutkan di awal mengenai misunderstanding doktrin. Nah, sepanjang kita tidak mau mulai membincang itu, sepanjang misalkan Gus Yakut sama Nadim tidak mau meredefinisikan atau memformulasikan ajaran agama Islam yang sensitif terhadap agama yang lain. Aku ulangi lagi, sepanjang sistem pendidikan agama di Indonesia, khususnya sistem pendidikan agama Islam, masih bernuansa yang insensitif terhadap agama lain, khususnya kekristenan, maka pada titik itu intoleransi itu akan terus reproduksi. Begitu loh. Jadi ini kerja jangka panjang itu. Iya. Dan perjuangan Yasmin itu kan sudah cukup buat saya tadi Gusan bilang kan, praktek intoleransi ini tuh akan terus ada. Nah, Yasmin ini kan berusaha untuk memperjuangkan supaya tidak lagi ada hal-hal seperti itu. Tapi kalau kemudian mereka dibungkam, mereka kemudian dibilang ya sudahlah kok kayak udah dikasih hati minta jantung kan, berarti menurut saya sih mereka kehilangan esensi yang sebenarnya dari perjuangan teman-teman di Yasmin ini ya. Betul. Kalau dulu kan pembungkamannya maskernya kan cuma satu, yakni Pemkot dan representasi orang Islam. Itu kan cuma satu aja. Nah, sekarang bungkamnya berlapis. Satu dibungkam oleh Pemkot dan orang Islam, satu lagi dibungkam yang kemarin menerima tanah hibah. Jadi pembungkamannya dua begini. Nah, gitu. Bayangkan, ini menarik ya. Aku tidak tahu, tapi harusnya memang aku berharap kemudian teman-teman itu lebih melihat jangka panjang ya, tidak hanya cuan jangka pendek, tapi cuan jangka panjang seperti ini. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan, mari kita bikin presiden yang baik, yang itu taat hukum. Taat hukumnya apa? Kan diminta untuk buka segel, kan tinggal dibuka saja. Misalkan begini, apa sih susahnya buka segel? Oke. Nanti akan membuat marah orang Islam. Bagian, itu kan kekhawatirannya. Berapa tuh kekuatannya orang Islam yang nggak suka dengan itu? Ini kan sama dengan ini. Misalkan kemarin yang divonis 4 tahun. Itu kan selalu ada pesiwot. Kalau sampai ini dibawa ke pengadilan, kami akan geruduk pengadilan itu. Tapi polisi kan bisa mencegahnya. Artinya sebenarnya negara ini sebenarnya cukup kuat untuk menahan gelombang intoleransi ini. Nah, saya ingin mau katakan, mari kita bikin skenario, ya. Mari kita bikin, kalau misalkan segel itu dibuka, lalu ada demonstran, ya cuma tinggal direspon saja sama teman-teman kepolisian, teman-teman itu ya demonstrasi, silakan demonstrasi, asal baik. Tapi kalau kamu misalkan melakukan kerusuhan, ya aku tangkap, ya kuat-kuatan, seperti itu, kuat-kuatan. Ini yang menurutku tidak pernah dicoba. Aku ingin bercerita begini, Esther, bercerita soal bagaimana penanganan kasus Syiah di 2 tempat. Pertama Syiah Sampang dan kedua Syiah di Jember. Jadi di Syiah Sampang itu kan negara kalah. Lalu di tempat yang kedua di Syiah Jember itu juga beberapa kelompok-kelompok intoleran itu mengatakan kami akan membumi hanguskan dan lain sebagainya. Lalu datanglah tentara waktu itu 1000, lalu polisi juga banyak di situ untuk memastikan ancaman kekerasan itu tidak terjadi. Buktinya apa? Ya nggak terjadi. Sebenarnya apa? Sebenarnya kekhawatiran kalau negara ini oleng, kalau Bogor itu menjadi lautan api seandainya segel itu sebenarnya menurut ilusi saja. Ketakutan berlebihan ya. Ketakutan berlebihan. Sebab negara ini itu aparat keamanannya jauh lebih solid kok dari kelompok intoleran. Buktinya apa? Buktinya ya aparat keamanan kita kan juga menang terus lah ketika berhadapan dengan kelompok intoleran. Sebenarnya itu yang harusnya aku berharap itu, dan itu murah meriah dalam arti cuma buka segel ya.
nggak perlu harus tanah ini, nggak perlu pakai ini. Jadi harusnya sih didorong ke sana. Sayang itu apa namanya kok ada kesepakatan hibah. Tapi ya nggak tahu sih. Tapi Iya. Indonesia sedang belajar dari kasus ini, Esther. Begitu.